Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Saudara diberkati sampai dengan hari ini, amin. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari percaya kalau hari ini ada semua karena Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulai penyembahan kita saudara. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah, di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus, lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami begitu percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang membimbing kami, menyertai kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah yang kudus ini Tuhan Yesus. Di Gereja Tiberias Indonesia. Boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan Yesus, bahkan bersama secara live streaming. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Dengan hati yang mengucap syukur, kami hampiri Tuhan dengan hati yang siap lebih lagi menyembah Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, siapapun kami yang di tempat ini, bahkan yang bersama secara live streaming, kami berdoa, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib, dahsyat mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan pujian pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari memuji Tuhan saudara. Dengan kasih Tuhan. I love you Lord. Oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu bersama-sama. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like the water, Jesus. Oh, I know you as a father. I know you as a friend. I have lived on the goodness of God. Dengan tangan yang terangkat bersama-sama Tiberias, katakan saudara. 'Cause all my life you have been faithful.
tangan yang terangkan Tuhan. Kami akui Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Tiberias. Katakan saudara. All my life you have been faithful, and all my life Jesus, you're so good to me God, you're so good to me God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on church, sing it. Oh, it's all my life you have been faithful. Amen. It's all my life you have been so good with every breath. Dengan suara yang paling lantang katakan saudara, I will sing to you Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, one more time. Sing all my life. All my life you have been faithful. Aku punya Tuhan yang setia. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku katakan Tuhan bagi hari ini. So good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. We praise you Lord, we lift you high. Amen. Mari menyembah Tuhan Yesus saudara. Mari beracara Engkau Tuhan di antara kami pada hari ini. Oh God, terima ini Tuhan. Korban syukur kami Tuhan Yesus dalam nyanyian kami. Ucapan terima kasih kami Tuhan kepadamu yang begitu baik bagi setiap kami. Dalam nyanyian ini Tuhan kami berserah Tuhan Yesus. Di pagi yang ini kami datang dengan hati yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami
Kami gak takut Tuhan menghadapi hari depan itu ya Bapa. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, yang campur tangan dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus bagi setiap kami. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Makasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami percaya. Kami mengasihi Tuhan. Ku sembah, ku sembah, amin. Ku sembah, oh Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Lebih lagi saudara, katakan aku sembah, ku sembah, makasih Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Pagi hari ini nikmati hadirat Tuhan saudara. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah, oh ku sembah, ku sembah Allah kami yang dahsyat. Dialah Yesus yang kami sembah pagi hari ini. Bersama-sama TVS dimanapun engkau berada, katakan sama-sama, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, amin, amin Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, percayakan kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Ku sembah, ku sembah, oh hanya Engkau Tuhan. Ku sembah, oh Yesus. Mari gereja di Beas, buka hatimu bagi Tuhan.
Mari saat pagi hari ini saudara, dengan kerelaan yang sungguh di hadapan Tuhan, menyembahlah dengan tulus saudara. Ini aku anakmu Tuhan, yang Kau angkat kami Tuhan Yesus dari lembah dosa itu. Aku menyembahmu Tuhan Yesus, aku menyembahmu Tuhan. Oh Yesus, Kau ku sembahkan. Berdoalah sama dia saudara. Aku menyembah Tuhan. Oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Sorakan haleluya. Kami bersorak Tuhan, kami memuji-Mu. Dengan percaya kami datang Tuhan di rumah-Mu, gereja-Mu Tiberias. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami percayakan hidup kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. 1, 2, 3, go. Setiap kami datang memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias bersuka cita bagi nama Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku,
Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari gereja Tiberias, kita agungkan, besarkan nama Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari kita besarkan nama di atas segala nama. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari lebih lagi, yuk sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bangkit, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi yuk, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit
semua umat pilihan Allah. Janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi sama semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bagi, bukan bagi. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah cuma Tuhan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertalu. Yesus Kristus Dialah Tuhan. Katakan Dialah. Dialah, lebih lagi ya Tuhan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Prinsip Mempunyai Mental yang Kuat. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat gereja Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, prinsip mempunyai mental yang kuat. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai mental yang kuat? 1. Mempunyai lebih banyak tekad atau kemauan. Roma 12 ayat yang ke-11 dan Yesaya 40 ayat 29. Roh Tuhan itu yang memberi semangat hingga kita jadi kuat dan tidak biasa-biasa saja. Kita latih diri kita untuk kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, sehingga yang ada di dalam kita itu akan aktif dan kita akan mempunyai semangat yang luar biasa. Amsal 24 ayat yang ke-10, Daniel 6 ayat yang ke-4, dan 2 Korintus 11 ayat 27.
Dua, mempunyai iman yang besar. Bilangan 13 ayat 30. Musa mengirim pengintai 12 orang, 10 orang kembali dan katakan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul subur, berlimpah susu dan madu. Kalau kita menghadapi masalah dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu beserta kita, maka kita akan lebih dari pemenang dan kualitas iman kita akan naik. Tiga, mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain. Yohanes 21 ayat 15, 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Kita harus punya kasih lebih daripada semua orang yang hanya punya kasih yang biasa-biasa saja. Kasih adalah suatu aspek yang harus menjadi bagian hidup orang percaya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau orang percaya tidak punya kasih, dia bukan orang percaya. Dan yang muncul adalah kesombongan, egois, dingin, kejam, di mana manusia tidak lagi memiliki perasaan kepada orang lain dan tidak lagi mau mengerti orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Romawi yang ketiga, hati-hati, Tuhan tahu pikiran, perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita satu, bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. Dua, ucapan-ucapan kita, segala perkataan kita semuanya diketahui oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita jangan sampai dusta. Tuhan Yesus mengatakan orang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Tiga, jaga perbuatan-perbuatan kita, jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 4, ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berbaring, dimanapun kita berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Mari renungkan, bila Tuhan tahu segala perbuatan dan tingkah laku kita, betapa kita harus hidup yang suci kudus agar layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. Doa penutup, mari kita berjuang untuk hidup yang suci kudus, untuk sama-sama tinggal di sorga. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk perkenanan Tuhan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa
hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, namamu dimuliakan, kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas Allah semesta. Sama-sama katakan, ya Tuhan, namamu dimuliakan, kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas Allah semesta. Mari kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberia Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyadi, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas Allah semesta. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami adanya. Kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Pagi ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua dan urapi jemaat-Mu yang berada di gereja Nias Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya, kita percaya saudara sekalian ya, kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan, menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, bahkan yang buruk saudara sekalian. Seringkali kebiasaan yang tidak bermanfaat itu berawal dari suatu tindakan yang iseng atau tidak sengaja. Ketika tindakan itu menyebabkan yang melakukannya memperoleh kenikmatan tertentu, tindakan itu menjadi cenderung diulang. Pengulangan ini akan menciptakan keinginan demi keinginan untuk melakukannya lagi, sehingga terbentuklah jadi kebiasaan. Dampak buruk dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bermanfaat atau tidak baik, bahkan yang buruk adalah hidup jadi tidak produktif, saudara. Termasuk kehidupan rohani kita. Banyak kesempatan untuk maju dalam rohani, tapi jadi tersia-sia, saudara. Juga terjadi beberapa gangguan jiwa. Akibat kebiasaan yang mendarah daging juga bisa menjadi konflik emosional yang berat ya. Sebagaimana di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara sekalian, ya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat itu, saudara? Ya, Argo tolong bacakan Yohanes 14 ayat 6, kemudian Efesus 6 ayat 15. Argo. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Tuhan Yesus, ya. Kemudian di Efesus 6 ayat 15 katakan, "Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Jadi hal yang nomor satu untuk kita dapat menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah fokus kepada kebenaran Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," saudara sekalian, ya. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi fokus pada kebenaran Yesus. Fokus pada kemurnian hati dan keaslian atau kita apa adanya adalah kebalikan dari kemunafikan. Kita juga perlu fokus pada kebenaran ajaran sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, ya saudara sekalian. Lalu kita terlibat aktif dalam mengabarkan berita damai sejahtera, artinya aktif mengabarkan Injil, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di Efesus 6 ayat 15 dikatakan, "Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Ya, kita terlibat aktif ya untuk kita menghilangkan kebiasaan yang lama yang tidak bermanfaat, terlibat aktif dalam mengabarkan Injil damai sejahtera, ya. Setan membenci Injil, saudara, karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan manusia, ya. Saya ulangi, kuasa gelap atau setan membenci Injil karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan manusia. Dan kita juga berdoa untuk aktif mengabarkan Injil. Apapun keberadaan kita dan apapun siapapun kita, katakanlah ayat-ayat Alkitab kepada seseorang atau yang kita hadapi atau kita temui, saudara sekalian. Kabarkanlah kabar baik itu dari Tuhan, ya saudara sekalian. Apapun dan siapapun keberadaan kita sebagai orang Kristen, agar kita minta dikaruniakan perkataan yang benar dan berani memberitakan rahasia Injil. Sebagaimana di Efesus 6 ayat 19 dikatakan, "Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil." Apapun dan siapapun keberadaan kita. Sebagai orang Kristen, agar kita minta dikaruniakan perkataan yang benar dan berani memberitakan rahasia Injil, saudara. Firman-Nya membangkitkan iman. Iman membuat mata kita melihat bahwa Allah ada bersama kita. Dan Allah berada di atas persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana di Ibrani 11 ayat 6 katakan ya, bahwa iman ya membuat mata kita melihat bahwa Allah ada bersama kita. Dan Allah berada di atas persoalan yang kita hadapi. Melihat dengan iman membuat kita menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, menyertai kita, dan menyatakan kebesarannya. Karena itu untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan, saudara. Jadi hal yang pertama dalam menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah fokus pada kebenaran Yesus, saudara sekalian. Fokus kepada kebenaran Yesus. Kemudian Argo bacakan
Efesus 6 ayat 16, kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 Argo. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 6 ayat 16 katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, saudara sekalian. Panah api dari si jahat, ya. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita taklukkan kepada Kristus, saudara sekalian. Ya. Jadi hal yang kedua untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat yang sulit, saudara sekalian. Yang dimaksud dengan panah-panah itu, saudara sekalian, ya. Ini dia di Efesus 6 ayat 16. Sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah-panah itu adalah hal-hal, ya, panah api dari si jahat, serangan dari si jahat adalah seperti kita merasa bersalah, ya, kesalahan kita, rasa malu kita, keraguan kita, ketidaktaatan kita, kedengkian kita, atau ketakutan kita, saudara sekalian. Lawan peperangan yang menguasai pikiran itu, saudara sekalian, ya. Jangan dituduh oleh kuasa gelap, saudara sekalian. Peperangan bisa berkuasa, ya, kalau kita tidak melawan, ya, peperangan yang menguasai pikiran kita. Bahkan bisa hilang dari pikiran kita kalau kita lawan, saudara sekalian. Jadi adalah penting bahwa kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di 2 Korintus tadi, ya, saudara sekalian, di 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi artinya kita merendam diri kita di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Kita merendamkan diri kita benar-benar penuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dan pikiran kita, saudara sekalian, diri kita di dalam firman Tuhan. Gunakanlah Alkitab ketika kita alami serangan kesulitan, saudara sekalian. Makanya perlu menguasai Alkitab, hafal Alkitab, terutama kata-kata Yesus atau semua yang tertulis di dalam Alkitab, saudara sekalian. Makanya rajin belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab, rajin menyelami Alkitab, saudara sekalian. Seperti dilakukan oleh Yesus ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, ya, kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11, saudara sekalian. Saya bacakan dari ayat 3, ya, saudara sekalian. Ya, Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis, dan kemudian ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu, maksudnya iblis itu, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, Yesus menjawab dengan menangkisnya dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Ada tertulis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, Yesus menjawab dengan firman Tuhan lagi ya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakannya dengan menangkisnya dengan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi gunakan Alkitab saudara sekalian ketika kita alami serangan kesulitan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya saudara sekalian ketika Yesus dicobai padang gurun. Percaya kepada Tuhan berarti hidup di dalam kepercayaan dan kepatuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, seperti misal kita kan punya sahabat ya saudara sekalian yang kita bisa curahkan atau cerita apa adanya ya, sekarang kita punya sahabat yang bisa dipercaya. Kita merasa nyaman cerita apapun kepadanya tentang segala sesuatu saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih dari sekedar sahabat. Tuhan Yesus sendiri bilang, engkau adalah sahabatku ya, kalau engkau menjalankan segala perintahku. Tuhan lebih dari sekedar sahabat dan lebih bisa dipercaya. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 7 saudara sekalian. Dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan ya, karena Ia memelihara kamu. Ya, Tuhan lebih dari sekedar sahabat. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Ia akan memelihara kita. Maka selain itu kita berusaha setia dan membaca Alkitab selalu saudara sekalian, juga memberi waktu kita untuk bersama dengan Tuhan dan mendengarkan Dia saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah percaya kepada Tuhan Yesus pada saat-saat sulit saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Efesus 6 ayat 18 Argo, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita diminta untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh ya, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu ya. Kita ini ya dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi hal yang ketiga untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, bahkan yang buruk adalah tetap berdoa setiap waktu. Ya saudara sekalian, tetap berdoa setiap waktu. Doa adalah senjata yang kuat. Dengan perlengkapan senjata Allah, kekuatan Yesus, dan juga dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalami kemenangan atas perjuangan kita melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat itu. Kita semua berjalan melalui masa-masa sulit. Yesus memberitahu kita untuk tidak terkejut oleh masalah saudara sekalian ya. Sebenarnya ada di Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sini dikatakan di dalam dunia kita akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati kita. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi kita akan berkemenangan, saudara sekalian ya. Jadi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita dikasih tahu bahwa kita tidak usah kayak terkejut ya. Kok kita udah di dalam Tuhan kok ada masalah-masalah gitu. Tetapi kita dijanjikan kita akan lebih dari seorang pemenang ya, melalui Kristus Yesus yang mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, yang oleh Dia telah mengasihi kita, saudara sekalian. Ya, jadi kita tidak dijadikan tidak ada masalah di dalam hidup ini, tetapi kita dijanjikan kita lebih dari pemenang, bahkan kita menang atas masalah. Pegang erat kuat janji-janji Tuhan itu dan katakan, Tuhan Yesus itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Itu terdapat di Nahum 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kita yang berlindung kepada Tuhan Yesus, kita yang berserah kepada Tuhan Yesus, kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal kita, saudara sekalian ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dan kita doa setiap waktu, mengucap syukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih kuat dari kekuatan roh jahat dan lainnya. Dan bersyukur selalu karena perlindungan Tuhan Yesus di saat-saat sulit. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus peduli orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan minta selalu serta bertindak selalu percaya kekuatan Yesus, kemenangan yang di dalam Tuhan Yesus. Tetap selalu berdoa setiap waktu, saudara sekalian, bahwa kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian, dan kekuatan kemenangan di dalam Tuhan Yesus ada di tangan kita. Untuk itu kita tetap berdoa setiap waktu. Jadi hal ketiga menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah tetap berdoa setiap waktu. Jadi 3 hal saudara sekalian untuk menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat adalah 1, fokus kepada kebenaran Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kemudian kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat yang sulit, saudara sekalian. Dan ketiga, tetap berdoa setiap waktu, saudara sekalian. Nah, untuk itulah marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusan-Nya. Dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita di dunia ini berjuang masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, artinya lautan api miliaran tahun, saudara sekalian. Dan untuk itu juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian. Dan kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan kita juga menghilangkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, yang buruk, saudara sekalian. Yaitu kita 1, fokus kepada kebenaran Yesus. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat yang sulit. Dan ketiga, tetap berdoa setiap waktu, saudara sekalian. Dan juga kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan. Kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Dosa nenek moyang, dosa awal ya saudara sekalian, Adam dan Hawa, dosa nenek moyang kita. Dan kita juga kalau kita bersalah, kita minta ampun selalu kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus,
Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan senantiasa juga kita memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita, saudara sekalian. Kita minta diurapi Roh Kudus, dipenuhi roh, jiwa dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Tutup bungkus darah Yesus, saudara sekalian, dan kemudian kita minta pasukan malaikat menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Marilah saudara sekalian di dalam hidup ini kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin tidak menyuruh kita ke ujung dunia ya, ke ujung bumi, saudara sekalian ya. Apapun keberadaan kita sekarang, siapapun kita, kabarkanlah kabar baik itu. Kabar damai sejahtera Tuhan, Injil kerajaan sorga, saudara sekalian. Kabarkanlah saudara sekalian, ya beritakanlah. Dan kita juga menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Biarlah semua orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus. Akan kelihatan saudara sekalian bahwa kita anak Tuhan. Dan orang-orang akan memuliakan Tuhan kita. Bahkan ikut Tuhan Yesus Kristus Tuhan saudara. Nah itulah saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini setiap hari bertobat dan bertobat. Ya setiap hari, tidak ada tiap hari tanpa pertobatan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita kadang-kadang bisa sengaja atau tidak sengaja membuat kesalahan saudara sekalian. Dan kemudian juga belajar dan belajar. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Belajar dalam kehidupan ini. Belajar di komunitas kita yang berada. Dalam pekerjaan kita. Kita belajar saudara. Saling merendahkan diri. Saling merendahkan hati. Dan juga saling mengampuni. Saling membangun saudara sekalian ya kepada sesama saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada di dalam hidup ini setiap hari untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa saudara. Dan juga kita tidak tahu saudara sekalian di Lukas 12 ayat 39-40 Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang pada waktu yang tidak kita duga saudara sekalian. Juga kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan saudara sekalian. Untuk itu kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya, di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, dan juga dalam kekudusan saudara sekalian. Dan marilah kita membina hidup kita ini dengan kita juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin masih ada, yang tidak bermanfaat saudara sekalian, yang tidak baik, bahkan yang buruk. Yaitu ada 3 hal saudara sekalian, yaitu 1, fokus kepada kebenaran Yesus. Kedua, percaya kepada Tuhan Yesus di saat-saat sulit, selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ketiga, tetap berdoa setiap waktu. Demikian saudara sekalian, saya percaya kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustin Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui firman yang luar biasa. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan pakai Ibu secara luar biasa. Dan terus Tuhan singkapkan, yaitu rahasia kerajaan sorga melalui Ibu Gembala. Sehingga kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita yang tidak bermanfaat. Amin. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar saudara. Jadi kebiasaan itu saudara adalah sesuatu yang kita ulang dan ulang terus menerus. Nah, ada kebiasaan lama yang baik, ada kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Nah, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Gimana caranya? Tadi jelas ada 3 hal. Yang pertama, kita fokus kepada kebenaran. Kenapa? Karena waktu kita fokus kepada kebenaran, yang enggak benar dengan sendirinya kita akan lupakan. Amin. Tapi kalau saudara fokus kepada yang enggak benar, maka mau sebenar-benarnya saudara, selama saudara
fokus pada yang nggak benar, maka otomatis saudara makin lama makin tidak benar. Jadi hari ini mari fokus pada kebenaran, amin. Maka waktu saudara fokus kepada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang kedua tadi gembala sidang kita juga mengajar bagaimana kita meninggalkan yaitu kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Yang kedua kita percaya Tuhan Yesus di saat yang sulit. Artinya apa saudara? Ya dunia ini semakin sulit ya saudara. Ya perubahan iklim ini saudara nggak boleh dianggap sepele. Jadi kalau beberapa tahun, 5 tahun yang lalu dunia mendengung-dengungkan tentang pemanasan global. Tapi faktanya sekarang bukan pemanasan global lagi saudara. Tapi pendidihan global. Maksudnya apa? Dunia udah mendidih saudara. Panas itu sekarang saudara udah mendidih. Sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim saudara. Maka ke depan hidup yang kita jalani di dunia ini nggak akan mudah. Akan semakin berat. Kita nggak boleh masih pakai cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama. Kita harus pakai cara-caranya Tuhan. Kalau selama ini kita pakai cara-cara yang nggak benar, hari ini pakai caranya Tuhan. Karena caranya Tuhan tidak mungkin gagal. Karena caranya Tuhan pasti membawa keberhasilan. Karena caranya Tuhan menuntun kita kepada keajaiban Tuhan. Amin. Maka percaya Tuhan di masa-masa yang sulit. Yang ketiga, bagaimana kita meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Kita harus tetap berdoa saudara. Kenapa? Karena doa itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Doa itu memampukan kita untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Yang pertama, kita baca Filipi 3 ayat 13 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Stop dulu saudara, perhatikan Paulus bilang, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Apa itu yang di belakangnya Paulus? Yaitu hidup lamanya, cara hidupnya lamanya, yaitu apa? Yang kejar-kejar orang percaya, menangkap orang percaya dan membunuh. Melupakan apa yang di belakang. Terus sekali lagi ayat 13 tadi. Sama-sama sekali lagi. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Sama-sama 2, 3 ya. Dan berlari-lari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan ayat 13 tadi Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Kenapa Paulus harus melupakan apa yang di belakangnya dia? Kebiasaan lamanya dia yang tidak bermanfaat. Kenapa harus melupakan itu? Ayat 14 jawabannya, supaya aku bisa berlari-lari kepada panggilan surgawi. Artinya apa saudara? Yang pertama, mengapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Karena kebiasaan lama yang tidak bermanfaat akan menghambat kemajuan hidup kita. Sekali lagi, kebiasaan lama yang tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena kebiasaan lama yang tidak bermanfaat ini saudara menghambat kemajuan kita. Ada seorang bapak saudara, ya dulu dia berhasil gitu saudara. Tapi dia punya kebiasaan lama yang jelek. Dia suka wanita-wanita gitu saudara. Maka dia suka pergi dengan wanita-wanita yang bukan istrinya. Akibatnya apa saudara? Perusahaannya saudara habis saudara. Ya bangkrut lah. Lalu dia akhirnya datang ke gereja bertobat. Bahkan sempat hampir ya sakit saudara, sakit yang ya saya sulit menyebutkannya gitu. Sakit yang bahaya sekali saudara. Sampai dia pun nggak berani buka hasil medisnya saudara. Tapi setelah beribadah, rajin perjamuan kudus, minyak urapan, puji Tuhan dinyatakan kesembuhan. Tapi ternyata saudara, usahanya akhirnya diberkati maju. Tapi dia kembali ke kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Suka wanita lain yang bukan istrinya saudara. Akibatnya apa? Gak maju-maju saudara. Bahkan usahanya gak maju-maju, hidupnya gak maju.
Hari ini mari kita tinggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita semakin maju. Supaya kita semakin naik. Supaya hidup kita lebih baik lagi. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Kita baca bersama Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini cerita tentang orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Orang ini sudah 38 tahun sakit. Berapa tahun? 38 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 8 tahun, tapi 38 tahun. Saya yakin betul mungkin orang ini udah hopeless. Orang ini sakit lumpuh. Dia duduk di pinggiran kolam Bethesda. Kolam itu kalau bergejolak, malaikat turun, siapa yang lompat pertama kali ke kolam itu, dia akan sembuh. Maka karena dia lumpuh, waktu kolam itu bergejolak, malaikat turun, yang buta, yang ya tangannya sakit, udah lompat duluan. Nah karena dia nggak bisa lompat, kakinya lumpuh, nggak bisa sembuh-sembuh, saudara. Akhirnya apa? Tuhan Yesus datang. Maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan mau. Tapi orang ini bilang apa? Nggak ada yang nurunin aku, Tuhan. Pertanyaannya mau sembuh atau enggak? Dia bilang nggak ada yang turunin. Nah saudara, kenapa dia jawab seperti itu? Karena pola pikirnya udah terpatok, saudara, bahwa untuk sembuh itu dia harus loncat. Tapi ternyata Tuhan bisa menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Katakan amin. Artinya apa? Seringkali ada satu cara, dua cara yang kita pikirkan untuk berhasil. Tapi ternyata Tuhan punya jutaan cara untuk saudara berhasil. Saudara misalkan nyicil rumah. Cara saudara nyicil apa? Nunggu gajian. Tapi ternyata Tuhan bisa berkati saudara bukan hanya dari gajian. Tuhan bisa berkati saudara dengan berkat-berkat yang lain. Tiba-tiba harta warisan dibagi orang tua gitu, saudara. Jadi nggak perlu nunggu gajian, harta warisan udah bisa membayar lunas rumah gitu, saudara. Jadi Tuhan punya banyak cara. Itu sebabnya Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Nah cara orang ini sembuh adalah digotong, dilempar ke kolam itu. Tapi Tuhan bilang apa? Bangkitlah. Berdirilah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sembuh nggak saudara? Sembuh. Setelah sembuh, tadi ayat yang kita baca Tuhan kasih pesan. Kamu sudah sembuh. Jangan apa? Saudara perhatikan. Bukannya dibilang kamu udah sembuh, jaga kakimu ya, jangan loncat-loncat. Kamu udah sembuh, jaga makananmu ya. Enggak. Kamu udah sembuh, jaga pola makanmu ya, jaga pola tidurmu. Enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya ini saudara? Tuhan berkata supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya apa? Ternyata salah satu penyebab orang ini mengalami kelumpuhan adalah kebiasaan lamanya yang tidak bermanfaat. Kebiasaan lamanya yang buruk, yaitu melakukan dosa. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Maka yang kedua, mengapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Yang kedua, karena kebiasaan lama yang tidak bermanfaat bisa membuat hidup kita semakin buruk. Semakin buruk. Semakin buruk. Tentunya kita nggak mau hidup kita semakin buruk. Saya doa tahun ini hidup kita lebih baik. Saya doa tahun ini keluarga kita lebih baik. Saya doa tahun ini bisnis kita lebih baik. Saya doa tahun ini anak-anak kita lebih baik. Saya doa tahun ini kita semua hidupnya lebih baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Kita baca Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi
Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang? Stop dulu saudara. Ada cerita, ada seorang perempuan membawa minyak narwastu murni, gambaran minyak urapan. Minyak narwastu itu campuran minyak zaitun dengan wangi-wangian. Minyaknya itu mahal, harganya bisa 300 dinar lebih. Hari itu, zaman itu orang kerja 1 hari upahnya 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar lebih maka itu upah kerja orang 1 tahun. Tapi wanita ini tidak memikirkan berapa mahalnya minyak ini. Yang penting dia mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka dia tuang minyak narwastu ini ke kaki Yesus. Lalu udah dituang minyak, disekak, dilap, bukan dengan anduk, bukan dengan lap, tapi dengan rambutnya. Tiba-tiba ada salah satu murid Yesus yang kepo, saudara. Ya kepo kan. Yudas bilang apa? Kok itu minyak mahal, kok ngapain dituang? Kan bisa bantu orang miskin. Ternyata Yudas ngomong seperti itu ada motivasi. Motivasinya bukan untuk bantu orang miskin. Karena dia punya kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Apa kebiasaan lama yang tidak bermanfaat? Lanjut kita baca ayat 6. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia ingin memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Terus, ia, stop dulu. Perhatikan kata sering. Sering itu sekali atau 2 kali? Terus-terusan. 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 Itu namanya sering. Lanjut sama-sama kita baca mulai ia sering. 2, 3 ya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Dia sering ambil, dia sering ambil, dia sering ambil. Karena sering ngambil, udah jadi habit. Maka nggak ada alarm lagi. Waktu dia ngambil biasa aja. Waktu ngambil pertama deg-degannya, ya ampun, ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Karena udah sering, udah nggak ada lagi alarmnya. Biasa aja, saudara. Dan ternyata apa? Kebiasaan lama yang tidak bermanfaat ini membuat Yudas Iskariot terjebak dalam jerat iblis. Akibatnya apa? Dia sampai jual Yesus. Saudara bayangin, dia sampai jual Yesus. Hati-hati dengan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Jangan sampai saudara jual diri saudara. Jangan sampai saudara jual keluarga saudara. Jangan sampai saudara jual kehormatan saudara. Jangan sampai saudara jual nama baik keluarga saudara. Jaga kehormatan hidup kita. Di mata Tuhan, nilai kita, value kita tinggi. Mendiang Papa Regi bilang, saya sebagai hamba Tuhan, saya jaga kehormatan. Nggak mau melakukan yang cemar. Waktu kita melakukan yang cemar, sesungguhnya kita sedang menghancurkan nilai hidup kita, kehormatan hidup kita, kehormatan keluarga kita. Hari ini buang semua kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Karena kebiasaan lama yang tidak bermanfaat itu membuat kita masuk dalam jerat iblis. Doa saya, hidup kita berubah. Doa saya, kita fokus kepada kebenaran dan kita percaya pada Tuhan di saat yang sulit dan tetap berdoa, maka Tuhan terus menyertai kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pada siang hari ini saudara boleh sama dengan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kepada yang terkasih, terima kasih dan berterima kasih Indonesia. Kita Mariachi, setiap kami menyatakan acara Yesus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26-28, saudara sekalian, di sana dikatakan bahwa kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka dosa kita diampuni. Otomatis kita jangan berbuat dosa ya saudara sekalian ya. Dosa kita akan diampuni. Ya, kita bisa aja berbuat salah ya saudara sekalian, baik sengaja atau tidak sengaja, tetapi selalu berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian ya. Kita bertobat dan bertobat setiap hari, belajar dan belajar ya untuk jadi dewasa dalam rohani, dewasa dalam bersikap, dewasa di dalam hidup dan mempunyai etika ya saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam perjamuan kudus kita akan dibangkitkan pada akhir zaman saudara sekalian ya. Kehidupan kekal juga ditemukan dalam perjamuan kudus saudara sekalian. Kita akan hidup kekal kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Bukan kematian kekal, tetapi kita akan hidup di sorga selama-lamanya saudara sekalian. Hidup kekal saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Dan juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya setiap hari semakin hari akan semakin sulit, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus tidak akan masuk di dalam kesusahan atau kesukaran tersebut saudara sekalian. Terlebih kita memanage hidup kita sebagai anak Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, dan juga kita memanage juga finansial kita ya saudara sekalian dengan baik. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis saudara sekalian. Kita tidak usah membeli yang tidak usah kita beli saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi saudara sekalian. Kita berpadanan dengan hidup dengan apa yang ada pada kita saudara sekalian. Kita bersyukur selalu dengan apa yang ada pada kita. Kita syukuri itu semua dari Tuhan saudara sekalian. Dan kita akan perjamuan kudus, kita akan angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti dan kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus.
Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis, artinya tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua,
Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. 4. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan dalam hidup ini jalan kami selalu dituntun oleh Engkau, dan Engkau biarlah Engkau selalu berkenan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus wibawa ilahi kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan mereka selalu naik, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berikan dalam hidup ini Tuhan Yesus mereka penuh damai, sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus, dalam kekudusan-Mu, dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat rohani Tuhan Yesus, mereka punya kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat menjadi pemenang jiwa, dan Tuhan Yesus dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalangan berkat, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus mereka apa yang diperlukan selalu tercukupi Tuhan Yesus. Berikan juga mereka punya income yang baik Tuhan Yesus, yang lebih dari cukup Tuhan Yesus. Punya penghasilan, dan berikan proyek-proyek baru dan usaha selalu berhasil, selalu naik, yang bekerja juga selalu naik Tuhan Yesus, punya income yang lebih dari cukup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Biarlah kasih dan kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Penuh kasih dan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dan kebenaran Tuhan dan juga kuasa Tuhan Yesus selalu terjadi. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk koordinator, pekerja, greeters, usher, dan kemudian juga choir, dan juga media, dan juga kids dan Buanerges. Tuhan Yesus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan berikan Tuhan Yesus kami semua, Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan semua yang bekerja, Tuhan Yesus, yang bekerja di kantor, dan juga semua program-program, juga program-program gereja Tiberias Indonesia, biarlah Engkau selalu berkenan, Tuhan Yesus, selalu berhasil apa yang dikerjakan, Tuhan Yesus, kami gereja Tiberias Indonesia, dan program juga membangun gedung-gedung, Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, dan dapat selesai pada waktunya, Tuhan Yesus, kami minta kasih kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Radina Samuel diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus,
dan biarlah dalam usaha diberkati Tuhan, balaskan 100 ganda, usaha berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan pelayanan juga berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan Yeni Suryo dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat sempurna Tuhan Yesus, dan panjang umur, sehat sempurna, sukacita, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan tanah Pak Antoni dibeli oleh Pak Eko Prasetyo dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi Tuhan Yesus. Semua program terjalani dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jemaat gereja Tiberias Indonesia dan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, limpahkan dan kasih-Mu dengan kuasa-Mu, dan tambahkan jiwa-jiwa terutama yang belum mengenal Engkau. Pakai gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, buat pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu, diberi kesehatan, umur panjang, dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami percaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami mengandung janji. Maka kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkatilah Tuhan umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkat-Mu tercurah buat mereka semua. Esok hari mereka akan kembali bekerja, usaha, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya penyertaan Tuhan membuat mereka semua mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Devani bersama istri, keluarga, orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Sony Teja Sukmana bersama orang tua, keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita dan teman-teman, juga para pemain musik, Renaldi Sanjaya, juga Kefas Bima Sandi, juga Sandi, juga Jeremy bersama orang tua, keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, sayangi mereka semua Tuhan, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja suami istri, seluruh pengerja kaum muda, semua yaitu sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, beloved kids, juga siapapun yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus pakai secara luar biasa untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pareji yang sedang melayani di Amerika, diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir, bisnis, usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.